Anak-anakku kelas 5 yang terkasih, apa kabar kalian semuanya? Senang bertemu dengan kalian lagi ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan semangat belajar ya. Hari ini bersama dengan Ibu Nia kita akan mempelajari materi pelajaran kita yang kedua, yaitu tentang berbeda untuk saling melengkapi. Nah, anak-anakku yang terkasih, kenapa kita belajar tentang hal ini ya? Ada nih tujuannya supaya kita apa? Bisa bersikap hormat kepada lawan jenis kita sebagaimana menghormati diri sendiri. Selain itu, kita diajak untuk memahami ciri-ciri kodrati perempuan dan laki-laki sesuai ajaran Gereja Katolik. Baik anak-anakku yang terkasih, kita mulai pelajaran kita kali ini. Anak-anak, pasti kalian semua memiliki pengalaman akan dunia sekitarmu. Ada binatang yang kalian temui, ada tumbuhan, ada benda-benda mati, ada juga bahkan sesama manusia, sesama kita di sekitar ini. Nah, anak-anakku sekalian, hewan dan tumbuhan itu berkembang biak dengan berbagai cara kan ya. Mungkin kalian sudah belajar nih dari IPA dan jauh lebih paham, jauh lebih hebat dalam mengerti tentang hal ini ya. Tumbuhan kan ada yang berkembang biak dengan akar, batang, daun, dan biji ya. Sedangkan kalau hewan, ada istilahnya hewan betina dan jantan. Nah, jantan dan betina itu berperan untuk apa? Berkembang biak dan melangsungkan jenisnya. Pada manusia itu juga ada laki-laki dan perempuan. Nah, pada pelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk beranak cucu. Pada pelajaran kali ini, perbedaan laki-laki dan perempuan akan diperdalam dan dilihat perannya dalam melangsungkan keturunan. Seturut dengan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 24. Baik, marilah kita lanjutkan. Ini adalah gambar manusia laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Kalau tadi sebelumnya laki-laki dan perempuan yang masih mungkin seusia kalian kali ya. Nah, ini mereka-mereka yang sudah dewasa, nanti kalian akan berkembang terus menjadi dewasa seperti ini ya. Anak-anakku yang terkasih, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat beranak cucu dan menguasai bumi. Ketika Adam menamai berbagai binatang dan tumbuhan, Adam itu ia tidak menemukan ciptaan yang sama, yang mirip, yang sepadan dengan dirinya. Artinya apa? Ketika dia berusaha berkomunikasi dengan berbagai binatang di Taman Eden, dia merasa bahwa loh kok gak ada yang bisa ngomongannya kayak saya ya, begitu ya. Oleh karena itu Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu ada dibandingkan di kitab Kejadian bab 2 ayat 18 ya. Jadi Tuhan menciptakan perempuan yang diberi nama Hawa. Nah, ini kisah penciptaan ya, kalian pasti semuanya sudah paham. Dan Hawa inilah sebagai perempuan diharapkan menjadi penolong bagi manusia laki-laki pertama yang tadinya disebut dengan nama Adam. Anak-anakku sekalian, kitab Kejadian bab 1 ayat 28, Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Menurut ayat tersebut, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk tujuan keturunan, anak. Jadi beranak cucu, begitu maksudnya ya.
Jadi, untuk bisa beranak cucu tidak bisa nih hanya dilakukan oleh perempuan saja atau sebaliknya. Untuk bisa punya anak laki-laki saja gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi satu sama lain supaya nantinya ada keturunan atau ada anak. Nah, hal ini tampak dalam ciri-ciri kodrati atau fisik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Ciri-ciri kodrati itu begini, nak. Ciri khas yang dimiliki oleh laki-laki yang tidak bisa dipertukarkan, digantikan oleh perempuan atau sebaliknya. Ciri khas yang tidak bisa ditukar dengan perempuan dengan laki-laki, seperti itu ya. Benar-benar ya sudah dari sananya ya itulah laki-laki seperti itu, perempuan seperti ini, nggak bisa ditukar sama sekali gitu ya. Apa saja sih perbedaan fisik kodrati perempuan dan laki-laki yang benar-benar tidak bisa ditukar? Kalian pasti tahulah kalau misalnya perbedaan begini, Bu, kalau perempuan itu kan rambutnya panjang ya, laki-laki rambutnya pendek ya. Ya belum tentu juga, ada juga di luaran sana pasti kamu menemukan laki-laki yang rambutnya gondrong panjang sementara cewek rambutnya cepak banget sampai habis gitu, ada juga kan. Nah itu masih bisa dipertukarkan. Nah, kalau masalah rambut, masalah kesukaan makanan, hobi begitu masih bisa ditukar nih. Tapi kalau yang kali ini nih, coba lihat dalam tayangan ini nggak bisa ditukar sama sekali ya, yaitu kalau perempuan itu mempunyai indung telur, memproduksi sel telur, memiliki rahim di dalam perutnya. Kemudian ia bisa mengandung atau hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan kalau laki-laki itu memproduksi sel sperma di dalam tubuhnya, khususnya di organ dalam di dalam perutnya. Nanti kalian bisa pelajari lebih dalam lagi dalam pelajaran IPA begitu ya. Nah, ini tidak bisa nih misalnya laki-laki mengatakan, ya Tuhan aku kan pengen mengandung, melahirkan dan menyusui. Ya gak bisa ya, karena memang sudah disetting, sudah dibuat sedemikian rupa tubuh laki-laki tidak bisa untuk mengandung, melahirkan, menyusui seperti itu ya. Itu hanya perempuan. Nah ini tidak bisa ditukar ya, benar-benar tidak bisa ditukar. Itu ciri khas dari perempuan atau laki-laki. Baik, perbedaan fisik ternyata secara sosial budaya telah menjadi dasar pembagian peran sosial laki-laki dan perempuan. Maksudnya begini nak, kadang masyarakat itu berdasarkan fisik perempuan, berdasarkan fisik laki-laki, orang-orang itu kemudian membuat batasan-batasan tertentu. Contohnya nih, kalau perempuan itu kan urusannya hanya tentang rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, apalagi ya, pokoknya urusan rumah tangga lah ya. Kemudian kalau laki-laki tuh ya perannya di luar kerumah tanggaan ya, misalnya harus kerja, cari nafkah, harus urus ini dan itu di luaran sana begitu. Itu yang menciptakan masyarakat luas gitu, punya pandangan seperti itu. Nah, seringkali yang terjadi pandangan itu menimbulkan ketidakadilan anak-anakku. Jadi seolah-olah begini nih. Ya kalau perempuan kamu tuh tinggal aja di rumah, kalau laki-laki ya bebas, boleh mau keliaran di mana-mana di luaran sana, mau sampai kapan ya bebas. Jadi kayak ada semacam ketidakadilan gitu ya. Masa yang perempuan hanya di rumah terus sepanjang hari, sepanjang hidup. Nah akhirnya pada masa dulu kala itu tahun-tahun udah lama banget ya, itu muncul pejuang emansipasi, yaitu seorang perempuan yang ingin memperjuangkan supaya para perempuan itu tidak hanya seputaran urusan rumah tangga aja. Jadi perempuan tuh juga bisa berkarya di luar sana. Dia bisa bekerja ini dan itu, tapi juga tetap bisa mengurus rumah tangga. Nah, siapa pejuang emansipasi itu? Salah satunya adalah Ibu Raden Ajeng Kartini ya. Kalian mungkin sudah mempelajarinya dalam pelajaran yang lain, sosok Ibu R.A. Kartini ini ya. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan ya. Sebagai tanda syukur, laki-laki dan perempuan itu perlu
merawat kekhasan fisiknya dengan baik. Salah satunya dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, penting ini bagi kita. Hal yang paling sederhana menjaga kesehatan tubuh adalah rajin mandi ya. Kalau tubuh kita bersih itu pastinya sehat. Ayo, siapa kalian yang rajin mandi? Pastinya anak-anak Ibu Nia mah rajin semua ya, mandi bersih, wangi, cakep. Nah kalau seperti itu ya pastinya membersihkan tubuh, tidak hanya mandi, artinya ya keramas, ya gosok gigi, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, berolahraga dengan baik. Kemudian bahkan sekarang kalau masa pandemi ini penting banget loh ya, menjaga kesehatan tubuh, berjemur juga ya. Kalian tetap sebagai tanda syukur lakukan itu dengan baik, dengan gembira, dengan senang hati ya. Karena untuk siapa sih? Ya untuk kita juga supaya sehat gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki arti khusus dalam hal beranak cucu atau mendapatkan keturunan. Kesimpulannya adalah bahwa memang harus ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan ini saling melengkapi satu sama lain dengan kondisi fisiknya ya, sehingga nantinya akan bisa memiliki keturunan atau anak. Berikutnya, laki-laki dan perempuan itu berbeda namun saling melengkapi. Nah, inilah sangat penting digarisbawahi. Kita harus saling melengkapi, apalagi dengan kondisi fisik ya memang Tuhan menciptakan begini, ini fungsinya kita satu sama lain untuk melengkapi dan bumi ini tetap lestari karena ada generasi penerus ya. Manusia yang diciptakan Tuhan akan terus ada dari masa ke masa. Berikut, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan dasar untuk peran lain selain beranak cucu. Untuk peran lain selain beranak cucu, laki-laki dan perempuan itu sederajat. Nah, artinya begini, jangan kemudian karena kita laki-laki dan perempuan berbeda lalu perlakuannya juga berbeda. Kayak tadi yang Ibu katakan, laki-laki boleh di luar rumah bekerja ini itu aktivitas di luaran sana, sedangkan perempuan nggak boleh ngapa-ngapain selain di dalam rumah, beraktivitas di dalam rumah. Ya jangan sampai begitu, itu tidak menjadi dasar untuk peran-peran seperti itu. Nah kalau peran beranak cucu sudah pastinya bahwa kita memang berbeda ya, tapi disitulah saling melengkapi gitu ya. Tetapi untuk masalah kesederajatan, bahwa kita ini derajatnya, posisinya di hadapan Tuhan dan sesama itu kita sama, itu nanti akan kita bahas dalam pelajaran yang ketiga ya, tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Nah untuk sementara sampai sekian dulu pelajaran kita untuk kali ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan lo ya. Ini masih masa-masa yang kita semua harus sama-sama berjuang menjaga kesehatan. Pastinya tetap semangat, tetap gembira untuk selalu belajar, meskipun juga pelajaran kita mungkin jarak jauh satu sama lain ya, tapi tetap semangat ya belajarnya. Ya baik anak-anak, selamat menjadi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kondisi kalian yang saat ini dicipta oleh Tuhan ya begini adanya. Sekalian sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, berikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Terima kasih.